ini kan nggak mungkin kita di kota terus nanti kita perbaiki tempat orang jadi nyaman terus kita pindah lagi. Akhirnya ya udah kita coba terima aja, cari tanah aja di mana itu yang apa namanya yang memungkinkan. Nah sampai kemudian kita dapat satu tanah tempat pembuangan sampah, terus juga tempat banyak orang yang bilang ini kalau malam angker. Maksudnya orang nggak pernah lewat situ, nggak pernah. Saya bilang ya udah kita bikin aja di sini kan. Tanpa tahu konsekuensinya apa gitu, apa namanya? Ya malam dia gelap, nggak ada yang lewat kan. Tanpa tahu itu semua. Tapi ada beberapa hal itu waktu saya bikin di sana, saya langsung kepikir ini pasti orang rindu akan suasana apa namanya sebuah desa yang alami kan, gitu. Pasti ada yang datang kan gitu. Sesederhana itu aja. Itu dari kalau kita misalkan ngomong dari tempat, dan ketika saya bikin tempat itu prinsip pertama adalah saya tidak boleh membangun itu permanen. Satu alasannya karena duitnya nggak ada untuk bangun permanen. Terus kalau itu dibangun permanen itu pasti jelek gitu. Jadi saya harus bikin bagaimana saya membangun sesuatu yang nggak pernah dibangun orang kan gitu aja. Jadi istilahnya ya seperti itu nggak ada yang ngerjakan. Nah, karena nggak ada yang ngerjakan, saya bilang kemudian wah ini saya bisa bercerita kalau saya ini agak otentik ini kan gitu. Maksudnya otentik ketika kita ngomong kafe, kita ngomong tentang Indonesia kan gitu. Jadi maksudnya kita ngomong kafe nggak kemudian terus gaya Starbucks kan nggak kayak gitu jadinya kan gitu. Jadi lebih ngomong tentang Indonesia kan gitu. Kalau mau ditanya-tanya dia dari mana kan gitu, mungkin karena saya pernah ke mana Tanah Datar itu tempatnya Fauzan ini. Nah di sana ada satu kafe itu di Tanah Datar itu Batu Sangkar itu di desa kan gitu. Lihat ke Ngarai kan kayak gitu kan. Ya buat saya itu menyentuh banget. Apa namanya orang datang dari mana-mana kan keliling wisata di Bukit Tinggi itu kan salah satunya kan mampir ke situ itu. Nah kasih kopi kan kayak gitu kan, ikut bagaimana prosesnya. Nah itu buat saya sangat menyentuh sekali gitu. Nah sama mungkin pengalaman saya ke Bali kan kayak gitu kan, lihat bagaimana sih saya banyak terpengaruh terus terang dengan konsep-konsep back to nature, sangat gitu, sangat. Jadi buat saya yang modern itu udah usai. Jadi yang modern itu, jadi kerinduan orang hari ini itu kerinduan pada yang natural kan gitu. Buat saya, mungkin karena saya terlalu agraris ini. Nah, itu saya dapat ketika saya ke Nusa Tenggara Timur, ada satu pulau di sana, kecil sekali, tapi banyak sekali bule ke situ dan semua nggak pakai sendal, menikmati suara alam dan kayak gitu. Jadi itu apa membekas sekali buat saya gitu. Jadi ketika saya harus pindah ke Dermaga, ya saya bikin se-natural mungkin kan kayak gitu. Setiap ada yang mau nanam tanaman bunga-bungaan yang berwarna, jangan ini harus kasih rumput sama
anarkis ini, seperti di hutan. Nanti banyak ularnya, ya nggak apa-apa, biarin banyak ularnya. Gitu. Nah, itu perihal ketika saya kembali ke dermaga. Memulai di dermaga kira-kira setahun yang lalu, ini kan udah mau puasa. Saya ingat betul waktu puasa itu karyawan saya itu nggak mau pergi ke dermaga karena nggak yakin di tempat sesepi itu. Gitu. Nah, terus itu tentang kepindahan ke dermaga. Nah, terus kita ngomong kopinya, ya kita ngomong kopinya. Mungkin kopi ini adalah titik balik saya. Gitu. Saya dulu ya sedikit-sedikit nulis-nulis lah kan kayak gitu. Saya kan lama waktu itu teman-teman yang senior ini tahu saya ada di bekerja sama Pak Esdion waktu itu. Jadi lebih pada urusan policy, terus dan saya banyak bekerja di dunia bersama petani kan kayak gitu. Nah, ada satu saat waktu itu membuat saya pengen bikin ini apa namanya, ya waktu itu kan saya bikin policy apa kan gitu kan, ayo kita harus serap produknya petani nih, kan, gitu. Kita harus tunjukkan ini bahwa apa namanya smallholder produk itu memang betul kita konsumsi sehingga mereka meningkat kesejahteraannya. Terus ikut menginisiasi namanya food sovereignty, kedaulatan pangan, ada patients right kan kayak gitu kan. Banyaklah di yang sifatnya policy, terus kemudian advokasi dan sebagainya. Pada saat itu bukan hanya di Indonesia tapi juga di internasional itu ada beberapa perjalanan saya sana. Akhirnya ada satu hal yang kemudian lo mau gini-gini ya nyatanya nggak ada juga yang bikin tuh kan gitu. Lo kan cuma bisa ngomong doang kan gitu. Jadi pada tahun 2012 itulah kemudian ayolah kita bikin lah yang santai-santai aja. Makanya waktu itu bikin kopi. Seperti yang saya pernah ceritakan ke beberapa teman-teman, itu idenya awalnya adalah saya ingin menjadi etalase buat produk-produknya para petani. Gitu. Jadi kalau saya ditanya kepada teman-teman yang lain, ya sering saya ceritakan, ya Ranin itu etalasenya petani. Gitu. Saya nggak mau, saya belum memiliki kemampuan untuk membuat etalase yang hebat. Gitu. Waktu itu saya bikin dari ruko. Gitu. Nah, ruko ini adalah etalasenya petani. Petani apa? Waktu itu saya berkemampuan di kopi. Kan. Nah, sehingga kopi yang saya tampilkan waktu itu sudah merepresentasi dari apa yang saya pikirkan. Gitu. Misalnya di Bogor ada kopi di Bulao waktu itu belum jadi juara waktu itu. Saya datang bawa kopi, saya lihat, saya sortir kan kayak gitu, datang lagi ke tempat dia, terus ayo kita perbaiki yuk kan gitu, terus komunikasi, saya nginep di sana, petani datang ke tempat saya, perbaiki kan gitu. Saya juga nggak tahu kalau kemudian tahun 2017 dia jadi juara nasional. Gitu. Dan itu tidak dalam kemudian waktu saya bikin Ranin, saya akan menghasilkan juara petani nasional. Nggak ada. Saya cuma sekedar, ayolah dia nggak punya kopi, dia punya kopi sedikit sekali. Ya udah nggak apa-apa, kita berjalan bersama kan gitu. Nah, kalau bicara kopi, ya saya ngambil kopi dari petani-petani itu yang menjadi apa namanya, menjadi teman lah, menjadi guru saya lah.
guru guru saya dalam pengertian guru kehidupan inilah. Jadi pengalaman dengan petani Cibulau itu terus kemudian mengantar saya bertemu dengan petani-petani lain di Sumatera Utara. Saya bisa 2 tahun ada program di sana waktu itu, mengajari mereka. Setelah mengajari di Cibulau, terus mereka juara, terus ada di Sumatera. Ini kan berarti di susun jadi kurikulum bisa ini kan gitu. Nggak bisa. Bobo ikannya ya, Bobo. Jadi akhirnya kita bikin namanya buku panduan untuk training kan. Sampai buku panduan training itu pun waktu itu ini IPB kan ini nggak bisa kayak gini nih kalau kita belajar. Jadi produk pangan itu adalah produk yang disajikan. Kita nggak bisa berteori tentang pangan, tapi kita harus mewujudkan pangan itu kan gitu. Jadi kalau kita bikin training di IPB, ya ayo kita bikin kopi kan gitu. Itu satu merevolusi, misalkan pendidikan di Fateta tempat saya kuliah dulu. Ya, kan kalau dulu kan tentang kopi itu kan apalan tentang teori kopi kan gitu. Nah, jadi terus dibalik menjadi praktek gitu. Jadi kalau ngomong tentang kopi, sebenarnya kopinya di Ranin itu isinya adalah kopi dari petani-petani kecil itu. Gitu. Saya nggak beli ke bayar-bayar produsen kopi besar kan. Gitu. Misalnya kopi datang dulu kurang bagus nih, kita seleksi. Oh bisa bagus nih. Oh ternyata kemudian udah bisa bagus, saya kirim kopinya ke mereka. Bikin dong kayak gini. Kan. Nah terus ada kesempatan saya ke sana, misalnya waktu itu dengan SP3 waktu itu difasilitasi ke Mamasa, terus saya mampir ke Enrekang, dan kayak gitu. Nah, itu pakai kesempatan untuk ketemu dengan petani itu. Wah itu senangnya minta ampun mereka kalau kedatangan kafe kan gitu terus bahwa itu produknya dari mereka. Nah jadi kalau kita ngomong eksistensi di Ranin, ya mohon maaf sekali ini, saya kalau diajak ngomong entrepreneurship itu nggak bisa. Mensistematikkan yang bagus tidak bisa. Saya menjalaninya seperti ini, itu proses-proses ya tadi. Sampai kemudian yang menentukan tema kemarin, ya kaitannya sama pandemi ini kan sudah sebulan juga saya tutup. Dengan ada 9 karyawan di sana. Dengan ya tetap dari awal itu sudah tutup itu. Jadi enggak sampai harus menunda-nunda, tapi dari awal tutup. Seminggu, wah kita ngapain ini kayak gini nih, gitu. Terus kepikiran, kita bikin kopi jahe, gitu. Karena mungkin orang pada takut kan kayak gitu kan. Terus pengen yang lega-lega gitu kan. Nah, kita bikin seperti itu. Secara online. Gitu. Dijualnya. Nah, terus kepikiran, kalau gitu untuk apa ini kan? Ya, dari ngopi di kafe, sekarang ngopi bersama keluarga lah. Gitu. Keluarga di rumah. Jadi ngopinya di rumah, bikin kopi itu untuk keluarga di rumah kan gitu. Nah, kopi yang bisa diterima ya misalkan dibikin kopi jahe kan gitu. Kopi yang sehat buat semuanya. Mau dibikin cari jahe kemana kan gitu. Nah, cari jahe ke Handian. Nah, dia kan bikin program rumah sayur itu. Ternyata jahenya
paling murah juga saya cari dari tempat yang lain dan gitu. Jadi rumah sayur ITB itu tempat saya berkolaborasi untuk mendapatkan jahe gitu. Nah, kalau mau nanya tentang apa tuh perkopian sama kondisi bagaimana di dalam situasi hari ini, itu yang ada. Enggak ini banget ya, enggak apa namanya, adventurer gitu loh. Sangat biasa. Mungkin itu sudah dulu. Terima kasih. Dalam ini, dalam. Udah ranah jiwa ini, Bang. Ya, bukan janji jiwa, tapi ranah jiwa. Ranah jiwa. Wah, saya baru dapat linknya dari Mas Mukhlis ini. Mas Tejo. Ya. Apa kabar? Baik. Jadi saya nggak paham pembicaraan sebelumnya ya. Saya Dwi. Dwi Rahmat Muhtaman, ini sama-sama nih. Sama-sama. Ganti dulu. Ya. Oh ya, ini senior saya ini. Oh, iya, baru di forward ininya, linknya. Bang Dwi di mana ini posisi, Bang? Saya di rumah, di Cihideng Ilir. Di Cihideng Ilir, ya. Oke. Baik, Bang. Ada yang mau ditanyakan ke Bang Tejo, Bang? Wah, belum dulu. Belum dulu nih. Bang Andi, silakan. Itu ada. Ya. Ya, Assalamualaikum, Bang Tejo. Waalaikumsalam. Kangen ini kopi raninya nih udah 2 bulan saya nggak minum. Bang Tejo, Mas Tejo. Udah berapa tahun ini, Mas? Ada ya 7 tahun kali ya. Nah, tahun 7 tahun. Oke. Mungkin hampir seumur dengan bisnis saya. Luar biasa. Saya punya persoalan naik kelas. Rasanya di usia 5 tahun bisnis sampai 7 tahun bisnis itu kan kita mau scale up, memperbesar dengan banyak hal. Misalnya karyawan yang harus gajinya naik, wawasannya bertambah, kemudian mungkin pelanggannya makin banyak. Nah, ada Pak Mukhlis di sini, ada Mas Mas Dwi ini, mungkin atau Mas Tejo juga bisa memberikan pencerahan nih untuk naik kelas dan scale up ini gimana ini caranya nih? Karena saya mentok sana mentok sini, ketika kita nambah modal ternyata harus SDM kuat. Ternyata ketika SDM kuat, ternyata pelanggan nggak kuat. Nah, itu muter-muter aja di situ. Silakan. Ya, itu terasa banget. Karena saya berawal dari karyawan itu ya latar belakangnya tukang parkir, latar belakangnya ya orang-orang urban dan agraris itulah. Dari situ. Nah, dari aspek skill luar biasa. Mereka memiliki skill yang bagus. Jadi karena kan yang dipakai skill. Tapi lama-lama terasa bahwa kita nggak bisa di situ aja. Karena lama-lama yang diminta adalah namanya kreativitas. Situ. Nah, kreativitas. Nah, kalau di kopi ini saya ada kurang lebih ada 2 orang sekarang ini pakai dari sarjana IPB dan itu lebih spesifik lagi di dunia pangan dan itu dipakai untuk kita ini karena kan kita harus bikin training, kita harus bikin
produksi buku, semuanya harus lebih rapi kan gitu. Jadi terus terang ya memang mengupgrade SDM gitu. Mengupgrade SDM itu nggak bisa enggak. Saya juga dalam proses itu susah sekali gitu. Kemarin yang saya kerjakan, saya pergi ke Bali, saya khusus belajar dari bagaimana sih usaha di bidang jasa ini membangun sistem ya, gitu. Karena di awal saya sudah jalan kan kayak gitu, tapi kan nggak bisa gitu-gitu doang, gitu. Dalam pengertian dia harus dapat sesuatu yang worth it gitu loh. Datang ke Cikarawang, Dermaga, jalannya sempit, hutan, dan kayak gitu, mereka harus dapat sesuatu yang lebih kan gitu. Nah lebih itu banyak di dunia services ya, service kan gitu. Bagaimana to win the heart of the customer. Jadi maksud saya kalau customer datang ke Dermaga itu dia udah siap itu dengan Kondisi. uang, dia udah siap dengan uang katakanlah per persen itu udah bisa 200-500 ribu. Jadi jangan dilayani hanya dengan 25 ribu. They have the capacity to get services and product maksimal. Itu. Jadi jangan dilayaninya hanya sampai 25 ribu kan gitu. Nah, terus terang saya lagi proses itu Bang Andi. Dan itu ya kita enjoy aja, kita jalanin aja. Karena kalau saya menolak keadaan, artinya saya nggak menerima, saya stres sendiri kan. Jadi harus diterima, karyawan saya tipenya seperti ini, terus kemudian ya pelan-pelan kan gitu. Karena di dunia jasa sifatnya harus dari hati ya. Karena kalau nggak dari situ, ya kan orang ditanya minum kopi gimana, kopinya suka nggak, kan bukan mengisi kuesioner kayak gitu. Jadi lebih pada services kayak gitu. Mungkin di tempat Bang Andi sama aja, gitu kan, di dunia yang harus untuk komunikasi kan harus dikomunikasikan dengan bagus. Tapi memang Gimana Bang Rahmat? iya, memang seperti Mas Andi ya, saya juga mengalami kesulitan juga untuk naik kelas gitu. Nah, karena itu nanti mudah-mudahan Kang Mukhlis ini bisa share dalam arti gini, saya kan ngelola konsultan yang jualannya itu ya knowledge kan, konsultan di sustainability dan ada peningkatan, tetapi peningkatan dalam hal jumlah karyawan, dalam hal associate yang terlibat gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang naik kelas dalam hal memperbesar scale of bisnis kita atau memperluas keragaman bisnis kita, itu masih coba-coba gitu. Saya nyoba, kan kata orang pada suatu saat tertentu itu kita perlu juga membuat keragaman lini bisnis supaya ketika ada satu bisnis yang kena gebuk lingkungan gitu ya, masih ada yang mungkin bisa diandalkan gitu. Nah, karena itu ya saya coba-cobalah mengembangkan
lini bisnis baru yang tidak banyak kaitannya dengan core bisnis. Tapi resources core bisnis itu dipakai untuk yang baru itu. Sebetulnya cita-citanya adalah supaya naik kelas tadi gitu. Ada sesuatu yang baru yang kita bisa kita geluti, sehingga sesuatu yang baru ini punya pasar yang baru kan. Artinya kita membuat keragaman produk untuk keragaman pasar. Nah, sampai sekarang saya mulai otak-atik yang baru itu sekitar 3-4 tahun lah belakangan nih. Kalau konsultan saya buat tahun 2011. Jadi hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun. Nah, tapi pada tahun ke-6, nah itu kita sudah mulai memikirkan bagaimana caranya supaya naik kelas. Tapi sampai sekarang ya belum ada tanda-tanda keberhasilan, tapi menyedot cukup banyak resources dari core business. Ya tapi kita coba terus saja, sudah sampai pada batas yang bisa dikatakan ya sudah bukan dunianya gitu ya, sehingga balik ke laptop lagi. Ya saya nggak tahu rumus yang tepat gitu ya, bagaimana cara menaikkan kelas kita Ya, itu. Pakai naluri aja. Ya gitulah kira-kira Mas Andi. Coba Kalau saya jelasin. kalau kita terlalu semangat itu stres sendiri juga kadang-kadang. Jadi kita sudah pengen di sini, terus kenyataannya di bawah kan masih di sini kan stres. Jadi kan nggak menikmati juga ya. Nggak menikmati itu tersiksa saya gitu. Saya mau sharing. Ya silakan Bang. Makasih, alhamdulillah ya. Wah senang nih ada Mas Rahmat. Kalau di teman-teman Lawalata manggilnya Mas Popal ini. Nah, kelas kita nih teman-teman. Nah, Rahmat ini walaupun benar, iya angkatan 20 Mas Rahmat ini, Mas Dwi Rahmat ini. Inspirator saya itu. Iya, tapi pergaulannya lintas angkatan sampai angkatan 55. Dari angkatan 1 sampai angkatan 55. Saya terima kasih nih sharing dari Mas Tejo ini luar biasa ya. Saya merasakan ya ada yang namanya kalau dalam ini passion ya. Passion itu kan semangat ya, himmah dalam bahasa Arabnya itu himmah, dan itu biasanya terasa. Saya ngikutin Ranin ini dari saat di Bank Barung, saya ajak mahasiswa pasca sarjana BINUS ke sana, kuliahnya di sana. Kuliah di sana. Karena waktu itu, jadi saya biasanya mengajak mahasiswa itu kuliah ke lapangan, diskusi dengan pelaku, dan kemudian, nah waktu itu case-nya membahas tentang resource dan capability. Jadi topiknya tentang resource capability. Dalam strategi itu, kita bisa mulai dari market dulu, market mana yang kita lihat, lalu kemudian kita akumulasi atau kita belajar untuk melayani market itu. Atau pertanyaan kedua, resource dan capability apa yang kita miliki, lalu kemudian baru kita susun strategi. Nah, resource based dan market based ini dalam ilmu strategi selalu berdialog ya, dan waktu itu saya ajak mahasiswa saya dari Jakarta sengaja setengah hari tuh mendengarkan Mas Tejo menceritakan visi. Mengapa itu visi penting? Visi, jadi imajinasi tentang bisnis ini penting. Dalam bahasa lain itu Simon Sinek mengatakannya itu start with why. Mulai dengan satu pertanyaan, mengapa kita berada di bisnis ini. Dalam bahasa yang lain ini katanya misi. Tapi ada yang mengatakan panggilannya apa sih? Karena panggilan itulah yang membuat seseorang bisa bertahan lama dan bisa nggak ada mati-matinya. Itu yang saya rasakan ketika ketemu Mas Tejo, dari mulai Bank Barung, kemudian ketika ke Kresna, saya juga ngopi di sana, sampai Mas Tejo pindah ke Dramaga pun saya ikutin tuh. Saya ajak keluarga, karena saya merasakan passion itu. Kalau menurut Stephen Covey, passion itu nyambung nanti dengan purpose. Purpose itu tujuan besar akhir yang sedang kita perjuangkan. Jadi kalau
passion ketemu purpose itu nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya, dan itu yang saya rasakan selama, ya alhamdulillah saya punya kesempatan bertemu dengan banyak pemimpin bisnis, ya, pemimpin organisasi, dan alhamdulillah juga sempat memimpin ada 41 kantor berita se-Asia Pasifik, ketemulah dengan banyak orang, dan selalu pertanyaannya, what make you engage dalam bisnis ini so long? Apa Anda bisa engage dalam bisnis ini sebegitu lama? Dan up and down, jadi nggak ada matinya. Jatuh, bangun, jatuh. 5 kali fail, 6 kali bangkit. 10 kali ya katakanlah bukan fail ya, 10 kali turun tapi 11 kali bangkit. Dan itu yang saya rasakan. 10 tahun yang lalu Pak CT pernah mengajak meresmikan Trans Studio di Makassar. Saya dapat undangan satu pesawat, saya tanya, Pak CT, ini hitung-hitungannya gimana? Kan Makassar kota yang jauh ya. Apakah timnya kebetulan ada salah satu ahli keuangannya, teman saya, Pak Din Aslan. Hitung-hitungannya terus terang ini lama, bisa sampai 13 tahun dan sebagainya. Tapi ternyata beliau tetap jabanin Pak CT itu. Tapi ternyata benar, ketika dia lakukan dengan sepenuh hati, kayak kita, ingat gak teman-teman sekalian, kalau belajar renang kan kita nggak mau tenggelam kan? Kalau tenggelam apa yang terjadi? Kalau nggak mau tenggelam, kita berusaha untuk ini kan, bertahan. Itu yang saya rasakan dari orang-orang tadi. Jadi Tuhan itu kasih challenge kepada orang-orang yang memang mau tumbuh. Jadi growth mindset. Mindsetnya mindset tumbuh. Jadi kalau orang berbicara masa lalu, dulu saya begini, dia bicara tentang masa lalu. Itu berarti fixed mindset. Tapi kalau orang yang dengan growth mindset, dia selalu berpikir opportunity. Dia selalu berpikir apa lagi yang dapat saya lakukan. Resource dan capability saya, apa yang dapat kita lakukan. Dalam situasi krisis, saya banyak ketemu dengan komunitas-komunitas, termasuk kemarin kita dengarkan Kahmi Planner ini juga, minggu lalu kita dengarkan Mas Asyik ya, Mas Asyik yang rambutnya dari dulu keren itu, dengan Mas Fadli juga roti swag. Itu saya udah pernah ke tempat pembuatan rotinya di di pasar warung jambu ya. Kemudian ke Mas Asyik juga saya beberapa kali menikmati makanannya, dan saya rasakan itu di depan gitu. Jadi misi pelayanan itu di depan. Jadi kenapa dalam berbagai teori manajemen, finansial itu dampak bukan sebab. Jadi jangan jadikan uang sebagai sebab, jangan jadikan uang sebagai motif. Uang itu adalah akibat dari kita menekuni passion, menekuni pelayanan, menekuni panggilan hidup. Itu yang membuat kita bertemu di komunitas ini kan. Waktu kita dulu sama-sama belajar organisasi, kenapa kita mau menyempatkan waktu sore hari, orang lain belajar menyiapkan ujian matematika, ujian fisika, kimia, kita mau ikut LK2, jadi panitia, dan itu yang membuat kita bertahan. Dan itu yang membuat kita bertemu di sini. Jadi passion mempertemukan kita. Nah, passion dengan purpose inilah, Hoirunas anfa'uhum linas itu adalah purpose-nya. Passion itu adalah pilihan profesi kita sesuai dengan pilihan Mas Asyik kemarin, Mas Fadli kemarin, dan hari ini kita dengarkan Mas Tejo. Jadi saya melihat ini yang kita perlu ajak adik-adik kita, apalagi sekarang nih saya 2 kali pernah bertanya, sebelum wisuda kan ada yang namanya pembekalan prawisuda ya. Saya tanya, 10 tahun yang lalu waktu saya masih di Antara, saya tanya siapa yang mau jadi pebisnis. Itu yang angkat tangan hanya 5 orang dari 250 orang. Saya ingat tuh, Mas Asyik. Itu hanya 5 dari 250. Tapi kemudian 5 tahun kemudian saya bicara lagi di forum itu, dan kemarin sekitar setahun yang lalu juga berkesempatan bertanya lagi. Selalu saya mulai, berapa orang angkat tangan, siapa yang Anda yang mau jadi pebisnis. Ternyata di 2 pertemuan terakhir itu yang angkat tangan tuh 2/3. Berarti dari 250 sekitar 200-an lah yang angkat tangan. Dan hari ini kita lihat banyak pebisnis milenial, dan kita lihat di beberapa kantor-kantor co-working space ya. Saya senang karena saya menekuni executive coaching sekarang dan business coaching. Sering janjian sama coach saya di kafe, dan ternyata mereka melakukan dengan passion, melakukan karena memang ingin melakukan sesuatu yang bernilai di situ. Nah, saya ingin
menggarisbawahi itu saja. Kita sudah mendengarkan tadi Mas Tejo ya, getarannya sampai kepada kita, getarannya. Jadi, saya kemarin pesan kopi, Masya Allah, itu kopinya satu dari Toraja ya Mas Tejo ya? Iya. Itu baru di ininya di roastnya kemarin. Jadi saya minum kopinya besoknya. Yang satu lagi yang jahe tadi, itu beda sekali karena memang itu diproses dengan sebuah passion. Jadi bukan sekedar produk kopi, tapi di situ ada kopi, ada sensasi, ada cerita di situ. Kembali ke laptop, saya kira tidak akan banyak. Saya ingin menggarisbawahi itu Mas Asik. Yuk kita tanya kepada diri kita dan kita tanya adik-adik kita nih, passionmu apa? Lalu kemudian baru kita bicara bisnis model. Nanti Mas Asik, Mas Tejo, kita perlu nemenin adik-adik ini untuk menemukan bisnis model. Karena penting. Karena setelah passion harus ketemu dengan bisnis modelnya sehingga passion tadi akan menyala terus karena bisnis modelnya mendukung. Saya kira itu, Masya Allah, hari ini saya juga dapat pencerahan terus dari kita jadikan ini sebagai living. Nah, terakhir istri saya itu pernah menulis dengan teman-temannya dari ITB. Ini judulnya ini Work Your Passion. Wow, mantap. Kerjakan passionmu. Nah ini di Mizan ya. Di media ada mungkin ya. Isinya nggak tahu nih ada di isinya 100 ada orang. Mestinya. 100 orang yang melakukan passionnya. Jadi bukan saya nyari duit, bukan itu jawabannya, tapi tentang passion, tentang apa yang dia suka, apa yang dia ingin lakukan dengan semangat, jiwa, raga. Dan ini terasa di buku ini diceritakan semuanya tentang misi, tentang doing something great, doing something meaningful seperti yang tadi Mas Tejo sampaikan. Mas Tejo tadi menyampaikan menolong petani kan. Kebetulan beliau menemani Pak Dilon lama. Pak Dilon juga baru meninggal ya. Baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan seminggu sebelum meninggal saya jumpa di namanya Baiman-Lee Forum. Saya sering ikut Baiman-Lee Forum itu dan biasa ketemu Pak Dilon. Dan itu Masya Allah tidak pernah berkurang. Di usia yang lanjut begitu Pak Dilon tetap menggebu-gebu bicara tentang petani. Bicara tentang petani itu Pak Dilon seminggu sebelum meninggal. Itu juga yang saya rasakan ketika Mas Tejo tadi cerita tentang kopi, tentang petani, tentang hijau, tentang bagaimana Ranin itu sendiri singkatannya dari Rakyat Tani Indonesia, Masya Allah. Kira itu dari saya. Yuk teman-teman temukan passionnya, temukan purpose, passion dan purpose ketika ketemu, udah nggak ada matinya. Dan itu kita rasakan getaran ini dari Mas Tejo tadi, dan kita rasakan getaran itu dari Mas Asik kemarin, dan kita rasakan getaran itu dari Mas Fadli. Saya kira itu dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Mukhlis ini. Ini di forum ini hadir juga Mas Agus Wicaksono. Mas Agus Wicaksono ini bergerak di crowdfunding, crowdfunding. Jadi barangkali untuk adik-adik kita yang mau scale up diantaranya perlu dana tentunya ini. Barangkali Mas Agus bisa bercerita nih Mas Agus. Monggo Mas Agus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang dan luar biasa ya. Saya tuturi Handayani aja nih. Senang sekali melihat teman-teman generasi muda. Saya generasi kolonial soal ini kan. Jadi tadi udah ada motivator coach yang hebat nih, Bro Mukhlis, saya ikutin terus tuh ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya nerangin sedikit, saya ini F16 ya, F16 udah lama banget. F16, sakti itu Bang. Jadi ya itu jadi kayak pesawat tempur Amerika kan ya. Iya. Dan terus terang saya dalam 2-3 tahun ini reconnect back gitu ya, saya agak melanglang kemana-mana nggak karuan. Saya banyak di oil company ya, saya dulu di Halfco, Vaiko, Unocal, Chevron. Ya. Saya terakhir sebagai Chief Information Officer Chevron Asia Pasifik gitu ya. Jadi saya agak kurang connect back nih ke teman-teman sebelumnya. Jadi saya begitu selesai saya lebih banyak di Singapura, kemudian saya ke Kalimantan, ke Jepang, ke Sumatera, ke Amerika, ke Jakarta nggak keruan-keruan. Ada saya bikin connect back nih. Terakhir
Saya ingin menggerakkan dengan teman-teman nih sebenarnya dengan namanya alumnia bergerak dalam bidang fintech ya, fintech yang equity crowdfunding based on blockchain gitu ya. Jadi dengan teknologi dan aturan relatively baru, tapi idenya sebenarnya kan itu ide besarnya menggabungkan antara ide Bung Hatta ya sifatnya koperasi, urun bareng rame-rame. Idenya Pak Habibie dulu dengan Republika dulu, dia kan pernah Yayasan Abdi Bangsa melakukan crowdfunding dengan 100.000 zaman dulu ya, tapi kurang berhasil karena memang teknologi belum nyampe. Juga Muhammad Yunus di Bangladesh kan ada cluster microfinancing. Tapi pendeknya sedang kita upayakan bagaimana caranya masyarakat itu ikut menikmati kue pembangunan dengan cara memiliki saham. Ya, jadi bukan saja hanya sebagai meminjamkan atau melakukan pinjam meminjam, akan tetapi sebagai ownership gitu ya. Dan terakhir kita sebenarnya waktu itu lagi menggagas dengan Mas Najih yang barusan minggu lalu wafat tuh ya. Dan beliau kan yang kelola Mina Laut, KML, sebenarnya kita lagi menggagas membuat kapal nelayan yang bisa dimiliki oleh nelayan rame-rame. Hanya misalnya dengan modal 1 juta, tapi rame-rame bisa dimiliki. Kemudian galangan kapal yang lebih besar, tapi ya mungkin Allah sudah punya rencana lain, Mas Najib keburu dipanggil minggu lalu ya. Kita lanjutkan Mas, Masya Allah. Insya Allah. Jadi buat teman-teman tadi, saya setuju tuh bagus bahwa passion itu bagus, bahwa itu salah satu kenapa small businesses fail itu adalah salah satunya you started with wrong reason gitu ya. Jadi menurut saya Mas Tejo reasonnya udah bagus, ada passion dan seterusnya. Nah kolaborasi ini saya kira perlu kita tingkatkan ya. Saya ingat tahun lalu atau 2 tahun lalu di pengajiannya yang digagas sama Mas Rohmin Dahuri dengan Pak Sofyan Jalil. Pak Sofyan Jalil berpesan bahwa terlalu banyak kita berbicara sukses di birokrasi, sukses di kampus, akan tetapi yang masuk ke dalam bisnis itu sangat sedikit gitu. Dan kalau teman-teman mungkin saya nggak tahu, mungkin Bro Mukhlis bisa lebih ngeh bahwa banyak eksekutif puncak ini didudukin oleh quote unquote bukan dari kita lah kasarnya begitu. Dan saya waktu itu sebagai ketua asosiasi IT Director Indonesia itu kita minoritas dan padahal itu the future is there gitu ya. Nah kita perlu tumbuhkan nih teman-teman semua dan insya Allah saya mudah-mudahan bisa share beberapa hal lah ya kira-kira untuk hal seperti itu. Nah untuk hal yang tadi untuk scale up, jadi sekarang urusan financial resources itu relatif mudah dipecahkan kalau kita bisa bersama-sama. Jadi Mas Andi, Mas Tejo kalau mau scale up, kita bisa juga crowdfunding kan dalam arti kata kita campaign di suatu platform, kemudian rame-rame untuk chip in ikut memiliki share itu dalam bentuk bagi hasil ke depannya. Either salah satu outlet atau seluruh the whole entity itu gitu. Jadi itu bisa dilakukan lah secara praktis yang sekarang meskipun peraturan untuk itu di OJK relatif baru juga. Kira-kira gitu. Menular nih, dahsyat nih Mas Agus, menular kepada kita semua. Alhamdulillah. Baik, terima kasih nih Mas Agus bisa bergabung, mudah-mudahan nanti di next meetingnya selalu bisa ikut ini, bisa ngawal adik-adik kita. Barangkali ada yang lain mau ditanyakan ke Bang Tejo? Mas Tejo, saat ada situasi susah, situasi sulit, situasi sedang masalah, bagaimana pengalaman Mas Tejo bisa tetap bisa bangkit dan menyalakan kembali api dan alhamdulillah sampai hari ini malah tambah kuat. Boleh dong berbagi pengalaman? Oh iya bisa. Oh,
saya yang harus pindah dari mana dulu itu, dari Kresna itu dulu Kayak kan, Kresna, ya. ya Darmada itu kan saya sendiri nggak tahu harus bagaimana. Serius tidak tahu apa, wah gimana caranya ini, nggak ada bayangan apa-apa gitu. Ya mungkin yang jadi pelajaran buat saya, kita terima saja apa yang kita miliki kan kayak gitu. Jadi kalau kita nggak terima terus gimana itu kan gitu, kita nanti malah tersiksa kemana-mana. Jadi kita terima, terus ada jalan itu, jalan dengan cara yang lain ya. Jadi kan jalan harus bagaimana kita membuat satu kafe di tempat yang jauh, yang seperti itu. Jadi ya intinya dari proses itu kemudian membuat kita membuat sesuatu yang mencoba untuk lebih kreatif lah kan gitu. Mencoba untuk lebih kreatif kan gitu. Jadi sama dengan misalkan kayak kemarin ini nggak ada orang nggak bisa kumpul, terus ya buat saya kan oke lah kan gitu kan, kita masih bisa survive. Tapi kan buat karyawan kan ya kan nggak mungkin, dia harus tetap bagaimana dengan keluarganya apa kan kayak gitu kan. Nah ya kita coba aja, kita bikin aja, kita kerjakan aja kan kayak gitu. Kalau mau, nah ada satu hal yang menarik buat saya adalah saya memiliki ini bisa terhubung itu dengan beberapa teman-teman, meskipun tidak secara langsung ya, tapi saya ikutin perkembangannya. Itu terus terang aja saya sangat menikmati satu proses bisa terhubung dengan teman-teman yang apa ya, saya sebut itu adalah seniman-seniman kalau saya itu menyebutnya. Itu temannya Mas Rahmat itu Pak Singgih itu yang di Salatiga misalnya. Terus ada beberapa seniman-seniman yang dia bikin apa itu dari bambu itu di Jogja Salatiga itu. Terus teman-teman arsitektur dari Bali di pedesaan. Terus teman-teman ya karena saya banyak mendapatkan apa ya, cipratan energi ya. Cipratan energi yang sifatnya dari kampung gitu. Jadi apa yang ada di kampung terus kemudian di apa ya, dengan kreativitas terus berbicara hal yang lain gitu. Itu jadi saya banyak terpapar dengan itu, dan itu buat saya menghantarkan saya untuk mengerjakan banyak hal. Nah, kalau boleh karena ini sifatnya Bogor sentris kan kayak gitu, terus kemudian IPB sentris kayak gitu, artinya alumni IPB di dunia pertanian kayak gitu. Sekali-sekali coba dengan perspektif lain. Kalau boleh saya saya menyarankan kan gitu. Jadi sekali-sekali dengan perspektif lain. Jadi sering disebut bahwa pertanian adalah masa depan, desa itu adalah kita harus bangun desa. Tapi kan ada banyak hal itu belum sampai masuk kepada esensinya apa gitu loh. Untuk menggali esensi di bawah, di belakangnya itu kita bukan kemudian memodernkan apa yang dimiliki di desa, tapi justru memberikan high profile terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi karena
kerinduan akan natural product, ada namanya kerinduan untuk mengkonsumsi produk yang berdampak secara sosial, nyata, itu ke depan menurut saya kok semakin cepat-cepat dicari orang gitulah. Nah, jadi kalau boleh, karena dari Bogor ini mencoba perspektif yang semacam itu. Mungkin gitu. Mas Tejo ya. Masya Allah. Jadi ada gambar besar, gambar yang besar, sesuatu yang kemudian punya karakteristik yang kita sebut tadi sebagai purpose, atau ada yang mengatakan itu misi besar, dan itu yang membuat kemudian ini beyond. Bukan makanan yang bikin kita sakit ya. Ini di luar hal-hal yang sifatnya teknis, finansial, karena ternyata itu adalah sesuatu yang akan mengikuti. Dengan kata lain, rezeki akan ngikutin gitu. Ketika kita menekuni passion, sesuatu yang besar tadi, yang menjadi misi dari setiap pilihan profesi kita. Saya di sini menotis di sini juga saya lihat ada Andi Irman ya. Itu saya lihat kemudian bisnis komunikasinya itu something very big picture dengan misi yang besar. Kemudian saya juga ada notice ada Ansa nih yang nggak ada lelahnya ngurusin biasa. Saya pernah nanya ke Ansa, ngajak ngopi khusus di Yasmin, saya tanya apa dreamnya Ansa. Ternyata Ansa juga punya big mission. Bagaimana beliau Ansa ini dari Sumatera Selatan. Dari Semendo itu Bang. Iya, dan keluarganya ternyata keluarga ini petani, dan ternyata sama dengan Mas Tejo ingin menghadirkan kedaulatan petani. Jadi itu Mas Agus, kita punya banyak sekali orang-orang yang memiliki ini ya, gambar besar atau misi besar tadi, yang kemudian akan menutupi segala problem yang kita mengatasi segala problem yang muncul, karena itu akan menjadi kayak latihan kita untuk semakin kuat. Saya juga lihat banyak di sini tokoh-tokoh entrepreneur, calon-calon yang lebih besar, bukan Pak CT saja yang sudah hadir. Coba sempetin ke roti soeknya Fadli itu. Roti soeknya Fadli itu saya lihat banyak sekali ibu-ibu yang kerja. Ibu-ibu sedang ini bikin roti, jadi memberdayakan banyak sekali ibu-ibu di roti soek itu, dan itu Masya Allah mengentaskan begitu banyak. Jadi saya ingin mengatakan teman-teman, yuk kita definisikan, kuatkan kembali misi. Kuatkan kembali misi. Kuatkan. Dan ini bulan Ramadan, besok Ramadan, kita jadikan bulan penguatan misi ini. Karena pasti akan ada pertolongan kalau kita sedang ada ujian-ujian yang kita hadapi. Saya kira itu Mas Asik. Terima kasih. Saya kebetulan juga ada rapat di kamar sebelah. Nanti kalau udah selesai saya mau pamitan. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah Mas Tejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi sudah hampir berapa? Satu jam lebih ya. Jam berapa ini? 1 jam lebih. Okay. Ini jam 17.05, jam 17:05. Barangkali sesi terakhir ada yang ditanyakan atau disampaikan, kalau enggak kita akhiri saja. Nanti singkat question aja, Mas Tejo ada rencana untuk expand, bikin outlet di tempat lain ya? Oh iya, ada Pak. Oke. Nanti perlu Bang Agus itu untuk expand itu. Kita keroyok rame-rame lah. Iya. Banyak tuh. Iya. Mas Tejo ada closing statement, Mas? Iya. Enggak. Kan senior semua di sini. Saya cuma ngomong-ngomong kayak gini. Kayak Mas Tejo, kata kerja atau kata sifat atau kata benda apa ketika Mas Tejo mengingat kopi? Apa yang satu kata kerja, kata sifat atau kata benda? Kopi. Ya, satu kata itu ya nikmat. Nikmat ya, Masya Allah. Iya. Jadi itu kan ya
Nikmat itu luar biasa, wah, luar biasa. Mas Asep, Bang Ya, Tejo. Bang Fadli Assalamualaikum. mau menyampaikan. Waalaikumsalam. Yuk, masuk aja. Kang Tejo, apa namanya? Sedikit saja. Ini apa namanya? Saya nggak tahu apakah Ranin ada kepikiran untuk kemitraan atau franchise. Roti Soek sampai sekarang kita belum berpikir itu, atau mungkin bisa diagendakan ke depan. Sebenarnya franchise atau kemitraan itu gimana gitu? Karena ada yang bilang itu akan mempercepat pengembangan bisnis, tapi saya juga lihat beberapa itu dampaknya tidak efektif juga, dan banyak juga yang bilang franchise mana sih yang benar-benar sukses gitu ya. Jadi ya mungkin ke depan kalau kita sesi berikutnya mungkin kita bisa bicara kemitraan atau franchise. Tadi ada Mas Agus ya, mungkin juga bisa ngasih pandangan lainnya, karena sejujurnya cukup banyak yang nanya ke saya untuk sampai sekarang kita belum ambil langkah itu gitu. Nah, nggak tahu nih ke depan. Sebenarnya efektif nggak? Nah, kalau biar efektif gimana caranya? Karena saya coba, lagi ada juga yang lagi dirintis sama teman yang lain, coba bikin ini. Tapi ternyata begitu nambah pihak itu, nambah pusing ya. Nah nanti kalau sakit kepala gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Mas Tejo, boleh Mas di sharing, Mas, disampaikan barangkali ada hal lain. Ya, sekali itu pertanyaannya tadi itu tentang kemitraan. Saya itu mungkin kategorinya konvensional. Jadi saya kerjakan apa yang saya suka gitu loh. Hal yang paling saya hindari adalah saya ditagih target. Gitu. Nah, kalau udah obrolannya adalah keuangan dengan saya jadi pusing dan saya nggak nyaman kan gitu. Jadi itu akhirnya nggak menarik buat saya. Saya mau mengerjakan sesuatu yang saya suka. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan membesarnya kapasitas kita, banyak hal besar lagi yang dikerjakan. Kan gitu. Tapi kan untuk duduk pada posisi yang saling menghargai tadi, ya kan ya nggak tahu, kecuali kalau kita ketemu dengan orang yang ada di situ kan. Saya ya saya senang jalan-jalan itu. Maksudnya saya menikmati betul apa nginep di rumah petani kan kayak gitu kan, sesuatu yang nggak bisa saya justifikasi sebagai sesuatu keuangan kan kayak gitu. Meskipun buat saya sendiri itu adalah satu energi untuk sesuatu yang lebih besar lagi, karena idenya dari hal-hal yang kayak gitu kan luar biasa banget. Untuk itu saya belum tahu jawabannya, prosesnya bagaimana. Tapi saya yakin ke depan juga orang tidak hanya berpikir soal bagaimana dia akan memberikan gain-nya itu dalam bentuk uang saja, tapi banyak hal-hal aspek-aspek lain yang saya yakin itu akan ke depannya juga akan dipertimbangkan sebutannya sosial inklusif gitu. Ya biar gampangnya roti soek nanti saya kirim kopi aja gampang. Masya Allah. Pasangan yang pas tuh. Saya kira memang setiap perusahaan itu pertama punya karakter dari founder, itu selalu memberi warna pada si bisnisnya ya. Dan tiap-tiap founder dengan bisnisnya itu karena karakternya spesifik, dia belum tentu bisa selalu bisa dengan berbagai
konsep-konsep gitu ya dengan berbagai gagasan yang lain gitu. Misalnya mungkin Mas Tejo dengan kolaborasi membuat tambah pusing gitu. Level kolaborasinya dengan petani misalnya yang lebih bisa nyaman daripada dengan orang yang mempunyai karakter yang berbeda. Itu memang susah sekali ketemunya kalau kolaboratornya itu punya pikiran dan gaya yang berbeda. Betul. Jadi barangkali saya ada share sedikit lah ya. Kan ada tren yang sedang in sekarang ini yang tadi saya share sedikit adalah equity crowdfunding. Jadi benar tadi Mas Rahmat tadi bahwa memang harus ada yang ownernya ultimate manajemennya bersedia pegang. Kalau enggak kan mumet nih berkolaborasi dengan. Tapi gini, ujungnya kita bayangkan misalnya jalan kereta api Jakarta-Bandung misalnya, yang memiliki itu kita semua hanya dengan uang 1 juta rupiah atau 5 juta rupiah, gitu kan. Jadi tidak diperlukan mayoritas dari asing yang ingin kita kendaki misalnya. Itu secara teori itu lagi model seperti itu lagi banyak tren di dunia luar gitu ya, dan di Indonesia baru relatively baru. Jadi seperti halnya perusahaan yang IPO di bursa saham, tapi lebih jelimet kan itu, tapi disederhanakan. Jadi misalnya kita bayangkan jalan tol juga, Jagorawi, yang punya kita semua, yang chip in adalah rakyat, hanya uang dengan 1 juta rupiah. Ya. Walaupun dia hanya memiliki 0,001% dari saham itu, kan tetapi rakyat yang memiliki. Itu dulu idenya Pak Habibie ketika membuat Yayasan Abdi Bangsa. Dengan uang 100.000 rupiah, rakyat ikut memiliki. Tapi memang rupanya sulit karena teknologi untuk mengadministrasi itu kan belum jalan. Dan aturan tidak ada sama sekali. Nah sekarang OJK akhir tahun 2019 membuat aturan itu. Walaupun belum sempurna. Nah ini tinggal model yang perlu dieksplor. Belum tentu itu jawaban segala penyakit atau ya, tapi tetap menjadi suatu alternatif. Artinya teman-teman semua ikut men-chip in, akan tetapi manajemen dari company decision makers itu tetap harus diatur ke dalam yang tadi itu. Tetap semua dengan ranah bagi hasil. Dan ini nih memperdayakan turun dana semua kan bisa membuat sesuatu yang kelihatannya kecil, bisa luar biasa. Sebenarnya itu kan kooperasi dalam ranah manajemen modern dan teknologi baru gitu, kira-kira gitu. Wah, Mas Agus, kayaknya saya perlu ngobrol lebih jauh tuh tentang model financing yang seperti itu ya. Karena saya sama kawan-kawan ini juga sedang mentok juga nih dari perluasan bisnis. Saya membuat platform dengan Muhammadiyah, namanya Move On, udah 2 tahun ini. Sekarang agak macet. Oke, nantilah agenda tersendiri. Ya, sip. Ada kamar yang penting kan nih. kita silaturahmi, kolaborasi nih kan. Iya. Jadi follow up-nya nih Mas Agus, Mas Dwi Rahmat, kita lanjutkan. Memang mensinergikan banyak hal itu kan penyakit bangsa kita tuh. Kang Muslis ya, bantu Kang Muslis ya. Siap. Ada Mas Agus nih yang ini, yang inspirator. Alhamdulillah. Kita closing ya, Mas Asik ya. Baik, Bang. Jadi terima kasih semua atas kehadiran Kanda-Kanda, Dinda-Dinda dalam forum meeting Kahmipreneur. Ini yang batch ketiga sebenarnya. Nanti karena Mas Dilah juga lagi lagi dalam perjalanan. Nanti next meetingnya kita informasikan berikut materi dan narasumbernya. Ini ada Mas Ansa nih, kita minta bagaimana bisnis kopi. Mas Asek, sebentar Mas Asek. Ya, monggo. Ada Mas Ansa itu Mas Asek. Oh ya. Jadi kita dengarkan bagaimana bisnis kopi dan itu kita ini bisa jadikan peluang bisnis bersama. Oke, berarti ya, Mas Ansa ya. Minggu depan, Rabu, hari jam yang sama ya. Ansa mana Ansa? Ini ada nih, Felicia kader cabang Bogor, Masya Allah. Itu yang lagi nyetir hati-hati itu ya. Fokus. Ansa bisa Rebu waktu yang sama bisa ya, jam habis asar ya.
juga mungkin sama yang lain Bang, yang punya pengalaman lebih. Nggak apa-apa. Masya Allah. Nggak apa-apa sebenarnya, Sa. Oke. Mantap Oke, tuh tapi Ansal itu. Nanti di grup kita tapi di lanjutkan. grup nanti kita diskusikan. Terus ini juga apakah nanti di bulan Ramadan ada hal lain acara, monggo nanti kita susun aja untuk Ya. grup Ahmipreneur ini. Mas Jadi, Asik kemarin ada yang nanya franchise-nya ini Batagor Asik katanya udah bisa nggak? Nanti saya tanyakan saya bilang. Oh, luar biasa. sama Oke. yang dialami sama Mas Fadli nih. Jadi, aduh, ini belum siap juga nih Bang, karena kalau saya sangat terbuka untuk bisa kerjasama. Saya masalah, insya Allah masih inilah saya pede untuk memang harus fashion yang sama, tapi udah saya berani gebuk aja. tapi tapi dari sisi teknis saya punya kendala. Jadi Bang, untuk Batagor ini Batagor dan baksonya kami ini belum stabil. Iya. Jadi nanti kalau udah asik aja. Ya, kalau udah asik aja. Kalau udah asik, insya Allah nanti bisa dinikmati di Jakarta. Baik ya. Sore ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas semua partisipasinya semua. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Saya selaku host ini, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan kita bisa menikmati jamuan bulan Ramadan yang penuh berkah gitu kan. Nanti kita isi juga kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Tidak hanya seminggu sekali saya pikir. Nanti coba dijadwalkan kita apa yang akan kita agendakan. Nanti kita bahas di grup WA deh. Jadi sekali lagi mohon maaf. Foto. Oh, foto bersama. Foto bersama dulu. Jadi ini saya rekam, nanti akan saya share ke grup juga. Mudah-mudahan nanti sambil bisa dinikmati sajian-sajian kalimat yang menggairahkan bisnis kita. Jadi saya cukupkan ya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama foto bersama bagaimana caranya? Di screenshot Bang. Oh ya. Silakan. Ada di print screen dari tadi. Fotografernya mana? Ada di grup. Sudah. Sudah di print screen. Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih ya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Chris, Kanda Asik, Kanda Umar, Kanda Agus, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanda Fadli, assalamualaikum. Semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.